Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam pendengar dunia. Back with me Kiki di Dunia Bicara. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dan like kalau lu suka sama video ini dan share ke teman-teman lo soal YouTube channel ini. Semoga lo menikmati apa yang gue coba bahas kali ini. So, langsung aja enjoy the video, man. Oke, kali ini gue bakal bahas tentang pembunuhan berantai. Dan gue udah punya 5 kasus pembunuhan berantai versi Dunia Bicara. So, teman-teman, inilah kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini berasal dari Ukraina. Jadi ada satu orang namanya Andrei Chikatilo. Dia tinggal di Ukraina. Dulu kan dia itu jagal dari Rostov. Gitu. Dia dihukum karena sudah membunuh kurang lebih 53 wanita dan anak-anak antara tahun 1978 dan 1990. Dia punya julukan dari Permerah. Dimana dia melakukan pembunuhan pertamanya ini dia dokumentasikan, men. Jadi direkam sama dia. Jadi pada tanggal 22 Desember, Andrei Chikatilo terpikat seorang gadis. Dan selama 9 tahun si Andrei Chikatilo ini membawa si cewek itu dan mengurungnya di sebuah rumah tua yang dia beli secara rahasia dari keluarganya. Dia berusaha untuk menyerang gadis tersebut, tapi si gadis tersebut melawan dan dia menikahnya sampai mati. Itu kasus pertama yang dia lakukan dan dia rekam secara langsung. Gila ya, udah psycho banget ini orang. Setelah itu, mulai menikmati apa yang dia lakukan gitu. Dia nikmatin setiap pembunuhan yang dia lakukan. Jadi udah kayak passionnya dia gitu. Udah wah, puas gitu setelah membunuh tuh. Dia udah puas banget, apalagi sampai menusuk, menyayat perempuan dan anak sampai mati gitu. Gimana sih caranya? Caranya tuh mendekati anak yang kabur dari rumah, gelandangan, bahkan PSK di pinggir-pinggir jalan dia coba dekati. Modusnya sama, dia tuh iming-iming alkohol atau uang. Setelah itu si korban dibawa ke satu tempat untuk dibunuh. Di Uni Soviet pada saat itu, laporan kejahatan seperti pemerkosaan anak dan pembunuhan berantai sering ditekan oleh media yang dikendalikan negara. Jadi mereka menekan beritanya supaya nggak meluas dan dianggap umum. Jadi tahun 1988 dia udah mulai keluar dari Rostov. Mungkin udah mulai kecium di Rostov. Gimana caranya supaya dia tetap bisa membunuh tapi nggak cepat ketangkep. Dia membunuh seorang wanita di Krasny Sulin pada bulan April dan melanjutkan untuk membunuh 8 orang tahun itu. Membunuh 7 anak laki-laki dan 2 perempuan antara Januari sampai November 1990. Ia akhirnya tertangkap saat mencoba untuk mendekati anak muda saat berada di bawah pengawasan polisi. Jadi dia ketangkapnya itu gara-gara dia nentuin targetnya satu orang anak muda, tapi ternyata apesnya si anak muda ini udah ada yang ngawasin, yaitu polisi setempat ya. Terus ia pergi ke pengadilan pada tanggal 14 April 1992. Meskipun perilakunya aneh dan mengganggu di pengadilan, dia dinilai perlu untuk diadili. Mungkin udah psycho, udah otaknya udah keganggu banget ini orang. Mungkin kalau di pengadilan zaman sekarang, kalau misalkan orang yang udah nggak sehat otaknya, biasanya nggak di penjara gitu kan, dia direhab atau masukin ke RSJ gitu kan ya, rumah sakit jiwa. Selama persidangan dia ini terkenal banget pada zamannya ya. Jadi selama persidangan dia itu ditempatkan di jeruji besi di tengah ruang sidang. Lu bisa bayangin ya, jadi di ruang sidang ini yang nonton lah istilahnya, keluarga, saksi dan segala macam, di tengah-tengahnya itu dia ditempatkan di dalam jeruji besi ya. Digunakan untuk perlindungan kerabat almarhum. Jadi takutnya dia nyerang mungkin ya. Jadi sidang sendiri memiliki suasana yang sangat mengganggu dan menyeramkan. Dia ditentukan bersalah atas 52 dari 53 pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati karena pelanggaran masing-masing. Dia dieksekusi oleh regu tembak pada tanggal 14 Februari 1994 setelah Presiden Rusia Boris Yeltsin menolak banding parit terakhir oleh Chikatilo Grassi. Jadi dia sempat banding minta supaya nggak dihukum mati, tapi akhirnya presiden pada saat itu Boris Yeltsin menolak banding tersebut dan dia akhirnya dieksekusi dengan cara ditembak mati pada tahun 1994. Oke, lanjut. Untuk kasus yang kedua itu datang dari Jeffrey Dahmer.
Jadi berawal dari ditemukannya kepala terpenggal di sebuah kulkas dan peralatan untuk membangun altar lilin dan tengkorak manusia yang ditemukan di lemari, tuduhan segera muncul bahwa Dahmer melakukan aktivitas nekrofilia, kanibalisme, dan mungkin suatu bentuk trepanasi untuk menciptakan apa yang disebut zombie. Jadi si Jeffrey Dahmer ini awalnya itu bisa terungkap bahwa dia ini pembunuh lah ya. Ditemukannya kepala di dalam sebuah kulkas dan beberapa peralatan yang diduga untuk menciptakan zombie. Dia juga melakukan kanibalisme, berarti ada unsur makan daging manusia yang dia bunuh. Terus pengadilan menemukan Dahmer bersalah atas 15 pembunuhan dan menghukumnya dengan total gue ketawa nih, 937 tahun penjara. Sidang hukumannya, Dahmer menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Juga mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi dia pengen bunuh diri gitu, nggak kuat mungkin. 937 tahun, belum tentu juga umur gue sampai ke situ kan, mendingan gue bunuh diri, mungkin mikirnya gitu dia. Terus pada tanggal 28 November 1994, Dahmer dan narapidana bernama Jesse Anderson, yang menurut rumor merupakan pacarnya, dipukuli sampai mati oleh narapidana. Jadi sesama narapidana dalam penjara itu pacaran nih si Dahmer sama si Jesse Anderson, dipukulin tuh rame-rame sampai mereka berdua mati. Nah, menurut cerita pembunuhannya ini mengerikan karena melibatkan tindakan sodomi secara paksa, nekrofilia, pemotongan, kanibalisme. Gila juga ya, gak kalah seram sama yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan pembunuhannya memang jumlahnya lebih banyak, tapi dia lebih masuk ke anak-anak, wanita dan segala macam, dan hanya sekedar dibunuh, disekap kayak gitu. Tapi untuk yang kasus kedua ini dia pembunuhannya jumlahnya lebih sedikit, tapi lebih sadis karena disodom juga, ada perlakuan nekrofilia juga, dipotong-potong juga, terus ada unsur kanibalisme, jadi dimakan. Ngeri ya boy ya. Yuk kita lanjut aja ke kasus selanjutnya. Nah ini ada kasus ketiga nih yang gak kalah serem, karena menurut gue buat kasus yang ketiga ini udah paket komplit kayaknya. Ada orang yang namanya Richard Trenton Case, adalah seorang pembunuh berantai berasal dari Amerika yang menewaskan 6 orang dalam rentang waktu 1 bulan di California. Dia mendapat julukan The Vampire dari Sacramento karena meminum darah korbannya dan kanibalisme. Jadi dia udah minum darahnya, dimakan juga sama dia dagingnya. Dia melakukan ini sebagai bagian dari khayalannya, dapat wangsit, bahwa hal ini diperlukan untuk mencegah Nazi. Jadi dapat wangsit men. Wah nih, lu harus kalau mau mencegah Nazi, lu harus bunuh orang, lu minum darahnya. Dari membuat darah korbannya menjadi bubuk melalui racun yang mereka tanam di bawah piring sabunnya. Terus pada tanggal 29 Desember 1977, Case membunuh korban pertamanya di sebuah drive-by shooting, Ambrosius Griffin, seorang insinyur 51 tahun dan ayah 2 orang anak. Korban berikutnya Case adalah Teresa Wallin, wanita yang lagi hamil 3 bulan bro. Teresa terkejut di rumahnya karena keberadaan Case yang menembak 3 kali dan membunuhnya. Jadi si Teresa ini ditembak 3 kali, itu berhasil membunuh dia gitu ya. Terus kemudian si Case ini melakukan hubungan intim dengan mayat si Teresa. Terus mayat si Teresa dimutilasi. Habis itu dia mandi di dalam darah wanita yang meninggal itu. Pada tanggal 27 Januari, Case melakukan pembunuhan untuk terakhir kalinya. Memasuki rumah dari Evelyn Mirot, ia bertemu tetangganya Don Meredith yang ditembak dengan pistol. Jadi dia sebelum masuk ke rumahnya si Evelyn ini, dia ketemu dulu sama tetangganya. Mang, mau kemana? Anjing ada orang. Tembak, jeder, mati. Kelar ceritanya. Terus dia mencuri dompet Meredith dan mengambil kunci mobil. Sambil ngamuk di rumah dia, menembak Evelyn Mirot. Anaknya Jason, anaknya si Evelyn ya, berumur 6 tahun. Ponakan Mirot yang baru berusia 22 bulan, yang bernama David. Seperti Teresa Wallin, Case juga terlibat dalam kasus nekrofilia dan kanibalisme dengan mayat Mirot itu. Jadi sama gitu, sama kayak kasus pembunuhan dia yang pertama tadi. Jadi dibunuh, dimakan dagingnya, diisep darahnya, dia mandi sama darah itu. Terus Case kembali ke rumahnya
tempat ia minum darah David dan makan beberapa organ dalam bayi yang 22 bulan itu ya, yang baru dibunuh sebelum membuang tubuh di sebuah gereja di dekat rumahnya. Pada tanggal 8 Mei, Case dihukum karena terbukti bersalah atas 6 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman mati di kamar gas. Udah eksekusinya berarti di kamar gas gitu ya. Kalau yang tadi kan ada yang dieksekusi ditembak mati. Kalau ini dia tempatin di kamar gas sampai mati. Terus menunggu mati, Case menjadi ditakuti di penjara. Para tahanan lain termasuk beberapa anggota geng pun takut gitu. Tahu sama dia nih pembunuh gitu, bukan pembunuh biasa karena kan udah pembunuh yang psikopat banget ya, udah dibunuh, dimakan dagingnya, diminum darahnya, dipakai mandi. Untung gak dipakai cuci piring, merah semua tuh piring. Terus dia takut nih narapidana lain termasuk anggota geng itu sama si Case ini. Dan menurut petugas penjara, mereka sering meyakinkan Case untuk melakukan bunuh diri. Jadi si sipirnya lah, udah lu bunuh diri aja deh Case, daripada lu dieksekusi mati mendingan lu bunuh diri gitu. Pada tanggal 26 Desember 1980, seorang penjaga melakukan pemeriksaan sel yang ditemukan Case sedang berbaring canggung di tempat tidurnya, udah gak bernapas. Otopsi menemukan bahwa ia bunuh diri karena overdosis obat antidepresan gitu. Akhirnya dia bunuh diri pada tanggal 26 Desember dengan menenggak obat antidepresan sebanyak mungkin hingga dia overdosis. Yuk lanjut. Oke, buat kasus selanjutnya nih, kasus keempat berarti ya. Albert Fish. Dia dikenal sebagai manusia abu-abu, werewolf dari Wisteria, dan mungkin vampire juga. Jadi dia ceritanya ini mempermalukan dan melecehkan 100 anak laki-laki dan serta melakukan 3 pembunuhan yang gak lebih banyak sebenarnya jika dibandingkan sama Babeh dan Robot Gedek dari warga plus 62 Indonesia. Tapi cara dia ngebunuh nih beda. Dia nih sadis banget gitu kan ya. Dia tidak segan-segan buat menerangkan atau nyeritain dengan detail gitu cara membunuhnya yang brutal ke ibu korban. Coba lu bayangin, anaknya dibunuh sama orang, tiba-tiba pembunuhnya itu datang ke lo, dia jelasin, "Bu, gini. Gila ya." Dalam kesaksiannya, dia menyebutkan bahwa ia memukul korban dari belakang dengan sabuk sampai berdarah, memotong telinganya, hidung, dan membuat mulutnya menganga sampai telinga dengan sayatan pisau, lalu mencokel matanya satu persatu sampai mati. Jadi si mulut disobek sampai kuping, sampai ini keangkat ke bawah semua, terus dicongkel matanya sampai korbannya mati. Aku memotong dan membuka bagian perut hingga menganga dan menghisap darah langsung dari perut korban. Setelah melakukannya, ia mengambil kentang untuk direbus bersama daging korban dan bagian tubuhnya yang lain dengan garam dan bumbu lada. Untung dia nggak ngomong, pemirsa, sedikit lada, sedikit garam. Jadi ini ceritanya dia kayak masak-memasak tapi dagingnya diganti sama daging manusia gitu. Menjelaskan rasanya memakan bagian tubuh yang lain. Jadi ngomong lagi nih, aku merebus bagian telinga, hidung, wajah, dan beberapa potongan daging manusia sial itu. Lalu masukkan bawang, wortel, seledri, garam, dan lada. Setelah menjelaskan hal tersebut, Fish juga memberitahu cara membuat manusia panggang yang ia jelaskan lebih enak dari daging-daging lainnya. Manusia dibunuh manusia, orang yang ngebunuhnya, manusia yang ngebunuhnya ini ngejelasin proses ngebunuhnya, bahkan sampai dimasak, nggak cuman direbus sama bahan-bahan yang lain tapi juga dipanggang, diceritain pula lebih enak mana direbus sama dipanggang. Itu sih udah gila banget ya. Terus dalam pengecekan X-ray oleh dokter ditemukan jarum dalam bagian kemaluan Fish yang dilakukan si gila untuk mendapatkan kesenangan dari sensasi sakit yang ia alami. Fish adalah seorang koprofilia, urofilia, pedofilia, dan masochism. Ini sih dia sedikit yang dibunuh. Dia ngelecehin memang banyak 100 orang anak-anak ya, tapi dia ngebunuhnya cuma 3. Tapi dari proses membunuh itu dia ceritain lagi sama orang tuanya.
gimana cara masaknya, gimana cara makannya, terus dia campurin apa aja sih, itu udah gila banget ya. Sampai yang terakhir tuh itu tadi X-ray, yang kemaluannya disimpan jarum supaya ngerasain sensasi sakit yang alami. Gimana menurut lo? Untuk yang cerita ini lebih serem dari yang sebelumnya, lebih sadis atau gimana? Atau lo mau dengar cerita yang selanjutnya? Selanjutnya aja kali ya. Yuk. Oke, buat kasus pembunuhan berantai kelima ini Gilles de Rais. Ya pokoknya Gilles de Rais ya. Di sini tulisannya. Dia ini seorang bangsawan Prancis sebenarnya. Terus dianggap sebagai cikal bakal pembunuhan berantai modern. Sebelum memulai membunuh untuk kesenangan, dia memulai karirnya sebagai kapten militer dan tentara Saint John of Arc. Nah, singkat cerita, Gilles akhirnya dihukum karena menyiksa, memperkosa, dan membunuh puluhan, bahkan ratusan anak muda, terutama anak laki-laki. Jadi dia sampai ratusan nih. Tapi target operasinya dia itu khusus anak muda. Kebanyakan anak laki-laki. Terus menurut sejarah, yang tersisa Rais mengikat anak-anak, terutama anak laki-laki muda yang berambut pirang dan bermata biru, untuk datang ke tempatnya dan diperkosa, disiksa, dan dimutilasi. Gilles mendapat kesenangan selama korban sekarat ya, sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Tipe-tipe orang psikopat setelah melakukan kejahatan, dia bukan bersalah tapi malah seneng gitu ya, nikmatin. Nah, jumlah tepat korban Rais sendiri nggak diketahuin gitu. Korban sebagian besar sekitar 80-200 orang. Beberapa bahkan mencapai 600 orang. Para korban berkisar sekitar 6-18 tahun. Dan termasuk laki-laki dan perempuan. Si pembunuh gila ini senang dengan anak kecil dan terkadang anak perempuan atau laki-laki untuk dibunuh. Nah, pas dia di sidang, itu salah seorang pembantunya Gilles yang bernama Henry. Jadi si Henry ini ngebantu si Gilles buat ngelancarin aksinya gitu ya. Menggambarkan tindakan tuannya, yaitu Henry membantu mulai mengumpulkan anak-anak buat tuannya, terus mereka dibunuh. Mereka selalu dibunuh dalam satu kamar. Gilles mandi dalam darah mereka. Ia gemar membuat Gilles melakukan seal, pantu, atau Henry untuk menyiksa mereka. Dan dia mengalami kenikmatan intens dalam melihat beberapa dari mereka dalam penderitaan mereka. Jadi si Gilles ini nggak bergerak sendiri, tapi dia punya pembantu yang memang khusus buat ngumpulin anak-anak, dibawa ke rumahnya. Nih bos, gue bawa anak-anak, dikumpulin satu ruangan, di situ dia dibunuh, dimutilasi, diperkosa, sampai akhirnya mati. Tapi gairah besar si Gilles sendiri adalah untuk campuran dalam darah mereka. Si pembantunya, si Henry tadi, menusuk vena jugularis anak yang dijadikan korban dan biarkan darah menyemprot di sekujur tubuhnya. Ruangan itu sering tenggelam dalam darah ketika perbuatan mengerikan itu dilakukan dan anak itu sudah mati. Jadi ditusuk, saluran venanya, darahnya ngocor gitu aja udah, kayak selang air, udah dibiarin gitu aja. Dan si Gilles sendiri nikmatin karena dia bisa sekalian mandi darah itu sendiri. Tapi ada yang unik nih, Gilles, dia ngerasa setelah ngebunuh ini sedih gitu, terus sampai nangis dan berdoa di tempat tidurnya, membaca doa sungguh-sungguh sambil berlutut. Malah si Gilles yang ngelakuin pembunuhan ini, dia sampai segitunya, tapi merasa senang. Tapi di sisi lain dia ngerasa sedih. Tipikalnya orang psikopat ya, kadang-kadang punya kepribadian ganda. Kadang dia senang melakukan sesuatu yang dia lakukan, terus terkadang setelah itu dia malah ngerasa sedih ya, gitu-gitulah. Tapi malah pembantunya sendiri nih, sambil nyuci lantai, santai aja gitu. Kayak pembantunya juga sama kayak psikopat, bukan karena harus nurutin tuannya aja, tapi karena memang dia juga sendiri punya sifat psikopat. Terus mayat anak-anak yang tadi dibunuh itu dibakar di perapian besar bersama pakaian serta apa yang dimilikinya. Jadi benar-benar ngilangin jejak ya. DNA kebakar kan agak susah, yang ketinggal paling yang masih bisa dicek itu kan gigi ya. Gigi kan gak kebakar. Mungkin dari situ bisa diketahui DNA-nya, tapi untuk sebagian besar bagian tubuhnya itu udah nggak berbentuk lagi ya karena dibakar di perapian. Nah, ini orang berdua ini juga, si tuan sama pembantunya ini senang banget kalau pas korban ini terbakar sampai habis. Jadi tambahan sensasi tertentu buat mereka gitu ya. Ini gila sih. Buat cerita-cerita pembunuh berantai ini gila banget di masanya ya. Kalau mungkin pembunuh-pembunuh berantai ini masih ada di zaman sekarang, gimana menurut lo? Dari segi masyarakatnya sendiri yang sekarang sudah barbar untuk penghakimannya. Gak cuma di dunia nyata tapi di sosial juga udah barbar. Terus dari polisinya yang mungkin melunak, kita nggak tahu. Gimana asupan cerita
seremnya udah cukup atau belum? Kalau lu rasa belum cukup, lu tinggal komen di bawah. Bang, gua pengen dibikinin part 2-nya. Ada lagi nggak pembunuh-pembunuh berantai yang lain? Lu tinggal komen aja. Jangan lupa untuk like. Kalau lu suka sama konten ini, jangan lupa juga untuk subscribe. Karena subscribe itu gampang banget. Lu tinggal klik aja tombol subscribe-nya. Terus jangan lupa loncengnya diaktifin. Biar setiap kali kita upload video, notifikasinya langsung muncul di handphone lo, oke? Gua Kiki, akhir kata, bye!